Api ya. Kita bahas ininya dulu aja kali ya, aturan terbarunya dari MK dulu. Oh, ya boleh. Itu kan lebih itu parah relate sih. ya kan? Ada Mas Sorik di sini dari Yes. Detik News. Welcome back Mas Sorik. Mic-nya tolong Mas Sore apa mau iya. saya? Ini tolong. Udah ini enggak usah saya aja. Gini. Kurang tanggap ini. Boleh, Satu waktu dan tempat saya persilakan ke kalian berdua. Iya. Apa. MK itu ya. MK. Sebenarnya yang paling ditangkap sama masyarakat adalah potensi atau peluang untuk Pak Anies bisa kembali maju menjadi ya dengan calon. aturan baru dari MK ini. Coba aturan baru ini apa yang membuat Pak Anies bisa jadi peluang lagi Mas dielaborasi? Oke, ada beberapa putusan MK terkait soal gugatan pilkada. Ya. Hari ini yang paling mencolok atau mencuri perhatian publik adalah 2 putusan terkait batas usia minimum seorang calon gubernur, wakil gubernur, dan juga syarat minimum parpol bisa mengusung calon kepala daerah. Nah, kalau kaitannya sama tadi peluang Pak Anies, jadi memang ada yang signifikan yang diubah oleh MK, yang awalnya syarat partai untuk atau gabungan partai mengajukan calon seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah memiliki minimal 20% kursi DPRD atau perolehan 25% suara di daerah itu. Nah, syarat memiliki kursi DPRD-nya itu dihilangkan, dihapus. Syaratnya disamakan dengan, bisa dibilang ya, disamakan dengan syarat calon independen. Bahwa parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal sejumlah suara tertentu sesuai dengan daftar pemilih tetap di suatu daerah. Jadi misal di daerah dengan seperti DKI dengan DPT daftar pemilih tetap 8,2 juta, DPT 8,2 juta, itu syaratnya berarti parpol atau gabungan parpol harus memperoleh 7,5% suara di DKI untuk bisa dengan berapa kursi itu? Nggak ada disetarakan, jadi nggak ada syarat kursi lagi. Cukup persuara nasional itu aja, suara aja, udah nggak ada syarat kursi lagi. Nah, dalam hal ini yang terbuka peluangnya mengusung calon adalah PDIP. Jadi tidak serta-merta Pak Anies jadi bisa maju. Yang fakta yang bisa dinyatakan kalau ini langsung segera berlaku ya, karena KPU pun harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR dengan aturan baru MK ini. Yang terjadi atau kalau ini segera berlaku adalah PDIP jadi bisa mengajukan calon. Tadinya PDIP tidak bisa. Karena sendiri. Karena suaranya sendiri tidak memenuhi syarat 20% kursi DPRD DKI. Iya. Dengan ada aturan baru ini. Aturan baru ini PDIP yang memperoleh 14% suara di DKI jadi melampaui syarat 7,5%. Nah, PDIP bisa mencalonkan sendiri. Apakah PDIP akan mengusung Pak Anies? Belum tentu. Pak Ahok? Bisa jadi, belum tentu juga. Kabar terbaru ada 3 calon yang bertimbangkan. Namanya siapa aja tuh? Masih belum diungkap gamblang, tapi ya diantaranya ada Pak Ahok, ada Ketua LKPP sekarang, Kepala LKPP sekarang, Pak Hendi ya. Hendrar Prihadi. Nah, Pak Hendi, dan kalau nggak salah juga mungkin terdengar Pak Anies juga masuk salah satu calon yang dipertimbangkan. Ini baru nih ya buat PDIP akan mengusung nama Anies Baswedan. Ya. Berarti? Ya. Sebelum dilanjutkan, ini posisinya agak ke serong Oh, sedikit. agak serong ke mau saya 45 derajat ke saya bantuin kiri, nggak? Pak. Saya bantuin nggak? 45 derajat ke kiri. Nah. Dari sini, saya Nah, bantuin nggak, begitu. Gitu, aduh, dari tadi. Iya. Bantu jawab Mas tadi yang Gimana? ini kan nama Anies diusung sama PDIP adalah sesuatu yang baru mestinya ya. Kalau jadi baru dan ini bisa jadi breakthrough lah buat Iya. PDIP. Tapi ya kalau pertimbangan elektoral ya sangat wajar partai memilih figur yang potensi menangnya paling besar. Kalaupun misalnya PDIP bisa mengajukan calon sendiri, artinya kan dia cuman sendirian nih, sisa nih di luar dari Kim plus yang kemarin itu. Nah, berarti akan mengusung calon dua-duanya dari kadernya, apa gimana sih? Ya bisa jadi sesuai pertimbangan karena teman-teman partai lain selain PDIP di luar Kim plus itu adanya Partai Buruh, Perindo, Partai Umat, Partai Bulan Bintang. Oh, Perindo nggak masuk ya ke ada plus? PKN, nggak. Oh, Perindo udah masuk kemarin. Perindo Ya, masuk. udah masuk. Ada PKN, ada Partai Umat, Partai Buruh,
Yang lainnya ya kecil-kecil lah suaranya. Iya. Ya kalau itu ya PDIP ya lebih bebas sih mengajukan mau siapa aja, mau kadernya dua-duanya. Dua-duanya kadernya juga nggak apa-apa. Bisa, nggak masalah. Berarti ada potensi bisa dong kalau misalnya Pak Anies dan Pak Ahok yang maju berdua. Nggak bisa, karena di gugatan lain pilkada hari ini MK menolak gugatan yang meminta untuk mengizinkan mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur. Jadi Oh, Pak gitu. Ahok di posisi cawagup tuh sudah tidak boleh secara aturan. Oh, berarti it's either Anies or Ahok yang dia akan Ya, dipilih jadi ya. yang paling mungkin malah Anies Masinton gitu, Oh. atau Anies Eriko Sotarduga sesuai apa namanya aspirasi netizen. Sesuai aspirasi netizen ya. Jadi ya. survei-survei sebelumnya. Animasi Anies Masinton. Iya benar-benar. Bisa. Pak Masinton di Twitter di X sudah nge-tweet loh. Apa namanya katanya? Pak Anies yang diusung dia di ini boleh nih Pak Anies Oh, yang iya. maju gitu. Menarik itu. Berarti ini survei yang dari Litbang Kompas sebelumnya yang berapa persen tuh nggak dipakai sama PDIP ya Mas ya acuannya? Survei itu jadi apa namanya jadi referensi, tapi ya belum tentu jadi keputusan partai. Kadang tuh partai tidak hanya soal elektoral, ada juga soal dignity, kehormatan partai. Masa gua nggak ngusung calon sendiri gitu kan? Masa gua ngusung Anies yang misalkan beberapa kali musuhan, misalkan begitu. Ada ideologi-ideologi kayak gitu juga dari partai. Pertimbangannya banyak sih. Kalau Ahok tadi kan namanya belum tentu juga gitu, Belum tapi tentu salah juga. satu yang masuk dalam radar PDIP Masuk ya. juga salah satu pertimbangan. Tapi lebih condong kemana Mas? Wah, nggak bisa bilang sih. Tapi kalau Sejauh memang secara elektoral, PDIP sebenarnya nggak memberi sinyal tertentu. Sinyal yang paling besar ya sebelum ada Kim Plus itu yang kita tangkap bahwa PDIP mengizinkan Ahok dalam tanda kutip bermanuver membuat podcast atau itu tayangan YouTube A3 itu Ask Iya. Ahok Anything. Mhm. Itu kan sebenarnya kalau ikut fatsunnya, kalau dibiarkan kayak gini berarti ada peluang juga, mungkin lah sedang ditakar elektabilitasnya. Oh kan, gitu. segala Oke. macam. Secara tidak langsung seperti itu. Kayak bisa diartikan Pendekatannya ya. begitu. Oke. Karena memang kalau dilihat dari beberapa kader PDIP juga yang gue lihat kan ketua DPP PDIP juga bilang nama Pak Anies yang disebutkan Ya, gitu. ya. Pak Masinton juga nge-tweet nih, semoga Pak Anies Baswedan dapat dicalonkan sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta gitu. Bendera Indonesia, emot, salam gitu. Itu gimana Mas? Berarti lebih banyak kader PDIP menginginkan justru Pak Anies yang di luar dari kader. Ya, secara elektoral emang Anies kuat banget di DKI. Pilpres juga belum jauh. Dan dari survei-survei kemarin juga kelihatan unggul jauh dari calon-calon lainnya. Tapi kan keputusan kalau PDIP itu demokrasi terpimpin ada Bu Mega. Kalau Bu Mega ternyata pertimbangannya elektoral untuk menang dan itu sudah pernah dilakukan saat memilih Pak Jokowi sebagai capres di 2014, ya sangat mungkin Mas Anies diusung. Jadi Bu Tapi Mega kan pertimbangan Bu Mega tidak selalu elektoral kan? tidak selalu elektoral, ada dignity partai, ada soal ideologi yang bertentangan, ada banyak hal lah Bu Mega itu. Tapi kalau memang Pak Anies bisa maju Pilgub DKI ini, itu luar biasa berarti. Apa istilahnya ya? Kayak bangkit dari kubur gak sih? Ya berkali-kali loh, Tadinya kan sudah kayak terkubur kan? Iya berkali-kali. Di Pilpres 2014 lagi, menang, ikut Pak Jokowi menang, lalu jadi Mendikbud, dicopot Iya. dari Mendikbud, langsung diusung Pilgub DKI, menang Pilgub DKI, lalu maju di 2024 walaupun belum menang. Iya. Kali ini hidup lagi kartunya. Itulah istilah bahwa Anda bisa mati berkali-kali di politik, ya bisa juga hidup berkali-kali. Gokil. Keren itu. Iya. Gila. Gokil sih. Seru. Ya Ini- putusan MK ini mengejutkan lah. Iya. Tapi kayaknya dari apa yang disampaikan Mas Tori gitu, kalau pertimbangannya elektoral berarti yang paling mungkin menghadapi koalisi Kim plus ini adalah Pak Anies ya, lebih ke Pak Anies ya. Lebih Pak Anies Baswedan. Menghadapi 12 partai dengan sosok satu figur yang sangat kuat secara elektoral. Dan di kalau DKI. sampai Pak Anies berhasil menang dengan kekuatan satu partai saja, itu luar what do you biasa. think about it? Secara- Pak Anies yang bagus apa PDIP-nya? Selalu figur sih. Tapi Selalu ya figur keputusan PDIP untuk menyalonkan Anies itu kan juga Itu termasuk juga berani ya. Bisa Iya, iya, diapresiasi. Bisa diapresiasi secara politik ya. Tapi Luar biasa sebagai calon independen Pak Anies bisa sendiri juga. Udah nggak bisa. Oh, udah nggak Pendaftaran bisa. calon independen udah tutup jauh-jauh hari. Oh. Jadi Telat dibukanya dia lebih ngumpulin dulu. KTP-nya. Lebih dulu, Iya. ya.
Mau ngasih ya KTP ya? Kan KTP saya bukan Jakarta. Oh iya. Sayang sekali. Anda buat. Pengennya enggak juga sih. Ini masih pendaftaran 22 kan ya? 27. 27. Masih ada 27. seminggu Berarti lagi. masih ada Nah, seminggu tapi lagi. yang menarik itu apakah akan berlaku sekarang itu sebenarnya belum gamblang karena Oh iya benar. kalau kata KPU sesuai kan mereka dihukum oleh DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Pilpres 2024 lalu saat mereka mengeluarkan surat yang memberitahukan putusan MK berlaku serta-merta yang soal syarat umur itu lalu sehingga Mas Gibran bisa jadi cawapres. Di situ walaupun putusan etik ya tulis kurang lebih putusannya itu dalam pertimbangannya meminta mewajibkan KPU untuk berkonsultasi dengan pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tadi kita dapat kabar dari Ketua Komisi 2 DPR bahwa rapat dengan KPU baru akan digelar soal ini tanggal 26 Agustus H-1. Apakah setelah itu bisa langsung dibuat peraturan KPU-nya, PKPU-nya? Apakah belum ya? Kita tunggu sih masih. Oh berarti legitimasinya putusan MK ini adalah peraturan KPU tadi. PKPU. Peraturan KPU. Itu mungkin nggak teknisnya. diselesaikan dalam 1 minggu ini? Mungkin sih, sangat Mungkin mungkin. ya. Tapi kalau memang sifatnya kan konsultasi. Nah, kita juga masih meraba kalau konsultasi kayak gini apakah apapun jawaban konsultasi tetap dilaksanakan itu kan bisa juga kan. Karena sifatnya konsultasi, tidak apa namanya? Bukan meminta persetujuan. Berarti tergantung lagi sama pihak yang dikonsultasikan ini Iya, ya. kalau DPR dan jadwalnya nggak pemerintah nemu-nemu ya. gitu kan untuk Iya. konsultasi. Wah saya sibuk nih kayak gitu. Sibuk tanggal Wah. 28 ya kayak gitu kan. Aduh pusing sekali saya mikirin ini. Beruntung saya ini gak ngurusin politik ya. Apa sih pusing ngurusin tingkah para elit ini ya Mas ya. Ya sebenarnya itu umum aja kok kelakuan orang kan kayak gitu. Iya, Ya kelakuan manusia pada umumnya aja. ya Nih, berpolitik. Kalau untuk update-update terkait Ketua Umum Golkar yang terbaru nih ada apa nih Mas update-nya? Nggak ada yang terlalu signifikan sih. Semua udah ngomong bahwa Pak Bahlil Lahadalia didukung 38 DPD, didukung oleh ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar dan ormas sayap Golkar. Ya kemungkinan akan terpilih secara aklamasi. Sesuai proyeksi semua ya. Ya. Tidak ada yang mengejutkan setelah berhasil lolos verifikasi satu-satunya itu. Nggak ada, Tidak ada fakta yang mengejutkan. Tidak ya? ada yang mengejutkan. Mungkin yang paling bikin kita penasaran alasannya apa? Cuman satu. Nggak ada yang gamblang banget bilang kan. Selalu dibilang demi keutuhan partai, demi bersatunya Golkar, bla 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 bla. Bocorannya tapi ada. Eh, Kalau bocor jadi yang sebelah dong iya. ya. Ya nggak suka lah kita pecah. bocor-bocor. Kita kan Kita pecah. sukanya pecah. Iya, kita nggak Ambiar. suka bocor-bocor. Pecah aja sekalian. Pecah aja, pecah. Oke. Apalagi nih yang Udah bisa ya? kita update nih? Udah ya, kayaknya sih itu doang. Soalnya dari Golkar juga kita dapat kabar ya soal Pak Bahlil yang menjadi satu-satunya kandidat yang lolos Ya, verifikasi. kan tadi ada suara-suara juga agar tidak ada perubahan soal calon kepala daerah yang calonkan. Ada permintaan itu, apakah akan disepakati? Tapi kan ini putusan MK ini mengubah konstelasi. Ini yang tadinya diduga bakal kotak kosong kemungkinan akan diisi Iya. oleh calon-calon dari PDIP seenggaknya. Kalau yang calon independen itu Mas? Dharma Pongrekun. Iya. Sejauh ini lolos kayaknya. Bisa Oleh jadi KPU? bisa Jadi poros ketiga ya? Heeh. Bisa jadi poros Iya, ketiga. iya, lumayan lah. Ingat kata Pak RK, ini komjen jangan main-main gitu. Terus, Oh. Bukan jangan- kaleng-kaleng, Maksudnya apa tuh? bukan kaleng-kaleng. Jago strategi lah Jago strategi. Oke, saat maju. oke. Pak RK ganti nama itu ya? Rawon Udah kan? bukan Rawon lagi. Oh udah Apa? karena dikritik ya? Kan- Apa ya Rodi? Apa Hah? gitu? Rodi? Iya coba deh lihat. Ada Kerja dia ganti Rodi. nama. Makin gak bagus dong. Tidak ada- mendukung kesehatan mental. Nggak ada Iya, Suswono-nya ganti. dong. Iya ganti beneran ganti coba deh lihat. Masa nanti sih? kita update. Karena gue Iya. lihat memang di media sosial banyak yang berkonspirasi membuat nama. bukan ya. berkonspirasi, menyindir gitu. Kenapa dari semua nama, kenapa singkatannya Rawon gitu. Sementara Rawon sendiri kan khasnya Makanan Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Jakartanya mana gitu. Apa kita yang nggak tahu ada Rawon Jakarta? Banyak sih rawon di Jakarta. Banyak. Oke. Lu ngomongin makanan tambah lapar. Mana ya? Nanti kita update apa singkatan barunya gitu ya. Oke deh. Jelas putusan MK. Pergerakan minggu-minggu ini yang Minggu-minggu ini rame pasti soal pencalonan pilkada. Pilkada ya. Jawa Tengah, Lampung akan muncul. dan Karena belum lain-lain. ada satupun yang
fix gitu dari satu. Yang fix ya calon-calon Baru ini Kim doang Plus ya? saja. Kim Plus Bisa aja. dilihat. Yang menarik juga mungkin Banten. Tadi sudah ada pernyataan bahwa Airin akan diberi tugas lain. Jadi kemungkinan Bu Airin tidak akan maju di Oh Pilkada gitu, Banten. jadinya Bu Erin nggak maju. Kemana Kemungkinan tugas lainnya apa belum menteri? tahu. Bisa jadi Bisa menteri jadi juga. menteri atau mau jadi dubes Ukraina Oh iya bisa juga. atau mau Duh, kasihan jadi ke dubes Ukraina lagi. Nicaragua bisa juga iya, ada iya, tugas iya. lain. Sama Burkina Faso. Lampung juga kemungkinan ada tugas lain Pak Arinal incumbentnya. Jawa Tengah. Jawa Tengah menarik. Kalau aturan usia ini berlaku serta-merta, maka Mas Kaisang jadi tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berarti Pak Lutfi yang tadi digadang-gadang kan duet Lutfi Kaisang. Harus ganti cawagupnya. Kaisangnya jadi nggak maju. Nggak maju. Jadi mungkin sesuai dengan rencana yang pernah Mas Kaisang sebutkan akan menemani istrinya studi mungkin ya. Oh iya, lagi hamil besar juga Ya, kan. betul. Iya, iya, Jadi- iya. Fokus keluarga dulu. Benar. Belum 30 loh dia berarti. Iya, Saat kan udah keluar juga aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ayah itu harus mendampingi istri sampai 40 hari nifas kan. 3 bulan ya? Bahkan ada cuti melahirkan buat ayah kan? Iya, cuti melahirkan buat ayah. Oh, iya. Ya udah, sudah ada yang didampingi? Ada. Ada, siap. Cuma belum divalidasi aja. Oh gitu. Oh, oke. Nampingnya belum menyadari. Menarik. Berarti masih calon independen ya? Jalan independen. Masih ngumpulin KTP. Oh. Iya. Kalau soal calon tunggal di Golkar itu terakhir kapan selain sekarang? Pendaftaran tuh kayaknya hari ini deh, udah verifikasi. Kan sekarang Bahlil tuh. Iya. Ada nggak sih yang calon ketum? Yang aklamasi juga gitu. Oh terakhir kali ya yang Oh, cuma yang Erlangga terakhir kali. aklamasi. Iya, Erlangga yang terakhir di Kongres itu aklamasi kok ya. Emang satu doang itu Mas? Satu doang waktu kemarin? itu, Oh. Erlangga doang. Kompak kok Iya. Golkar ini. Bukan Akhir-akhir sesuatu ini. yang ini ya. Akhir-akhir ini loh tadi katanya. Akhir-akhir ini. Karena biasanya Karena biasanya Kongres tuh, banyak ini drama sekali. Drama ya. banget. Ya, kalau ini drama juga cuma mulus ya. Ada yang bilang ya, izin. Namanya Endo. Pak Bahlil, Edo yang ngomong, Pak Bahlil lah. Pasti kenal kan wartawan ekonomi nih Pak Bahlil. Kenapa baca komen apa? Komen apa? Baca komen ini mulus banget ya, gak ada calon lain. Oh iya. Ya karena syaratnya sebenarnya agak berat. Jadi calon ketua umum Golkar didukung oleh 30% memiliki suara. 30% itu dari berapa? 600-an sekian pemilik suara. Berarti berapa? 180-an ya? Mm-mm. Ya berat lah itu. Nggak mudah. Paling ada berapa calon bisanya. Ya Pak Bahlil sendiri, ya kalau di Golkar bukan orang baru. Sebenarnya pernah jadi pengurus DPD Golkar Papua. Tapi memang DPP ya? belum pernah DPP. Itu bukan katanya kalau ketum harus di PP. Ada, ternyata pengurus daerah bisa.